ceritanya sama dengan Yesus. Ketika Yesus sudah besar, sudah banyak pengikutnya, sudah banyak muridnya, tidak mengakui ibunya. Dan Yesus dikutuk di tiang salib. Itu cerita Bible. Tapi alhamdulillah kita dalam Islam mengimani Isa Al-Masih, Isa alaihissalam sebagai nabi suci, nabi yang bersih dari segala dosa. Nggak ingat gitu ya Yesus di dalam Bible nih, ketika ibunya Maria nih menggendong Yesus kemana-mana karena takut dipenggal oleh Raja Herodes. Apakah Yesus tidak ingat pada saat itu? Menyusui, ganti popok, belajar membuat kayu oleh bapaknya, nggak diakui sama Yesus. Alhamdulillah dalam Islam kita diajarkan oleh Nabi Muhammad suri tauladan kita untuk menghormati orang tua kita, untuk menyenangkan orang tua kita, untuk mementingkan orang tua kita kalau masih bujang. Dan nikah ya tetap kita harus hormat, berbakti kepada orang tua. Ya contohnya, meskipun orang tua saya masih dalam keadaan kafir, tapi kita doakan terus ya, semoga orang tua saya, khususnya ibu saya, bisa mendapatkan hidayah dari Allah dan kita bisa bersama-sama di jannahnya Allah. Tapi hanya Allah yang dapat membuka hati seseorang, ya nggak bisa kita paksakan ya, karena haram hukumnya di dalam Islam jika kita mengajak secara paksa untuk masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah Nabi Muhammad pun mengajarkan kepada kita untuk selalu bersabar. Meskipun Nabi Muhammad pada saat kecil sudah ditinggal kedua orang tuanya, tapi Nabi Muhammad selalu berpesan, hormatilah orang tuamu, doakanlah orang tuamu, senangkanlah hati orang tuamu, berikanlah apa yang kamu punya kepada orang tuamu. Alhamdulillah dalam Islam tuh indah banget ya. Maka dari itu inilah ya sepenggal kisah dosa Yesus di dalam Bible. Mungkin nanti banyak yang komen menyangkal dan beralasan segala macam, tapi mereka nggak akan bisa menyangkal dan menunjukkan bukti bahwa ada lanjutannya ketika Yesus sudah mengatakan itu, datang kepada Maria untuk mencium tangannya, mencium kakinya, mencium keningnya, meminyaki rambutnya, meminyaki kakinya, layaknya anak kepada seorang ibu. Tapi ya tidak ditemukan di dalam Bible. Itu fitnahan Bible, dosa Yesus yang ditulis di dalam Bible ya, bukan argumen saya. Saya mah hanya menyampaikan, hanya menceritakan apa yang tertulis di dalam Bible. Analisa yang dipaparkan oleh seorang Erik menunjukkan dia telah kehilangan akal sehat, sekaligus juga memperlihatkan kebodohannya. Karena apa? Karena dia coba menyampaikan hanya berdasarkan apa yang dia bisa pahami melalui pikirannya, bukan berdasarkan apa yang termuat di dalam Injil yang merupakan apa yang menjadi pesan Tuhan yang sesungguhnya. Si Erik mengatakan kalau Tuhan Yesus adalah orang yang durhaka kepada ibunya, atau orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan dia mengibaratkan bahwa Tuhan Yesus ini seolah-olah seperti malin kundang. Sementara si Erik ini, dia tidak menyadari bahwa apa yang dia sampaikan ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang durhaka. Yang pertama, dia sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Tuhan yang benar, yang mengasihi dia, yang menciptakan dia, cuma karena ketidaktahuan dia, ketidaksadaran dia dengan begitu mudah meninggalkan Tuhan. Habis itu dia menuduh lagi kalau Tuhan Yesus ini bersikap durhaka kepada Maria. Ini kan hanya berdasarkan otaknya yang tidak mampu menjangkau kebenaran. Hal ini didasari dengan catatan-catatan yang tertulis di dalam Al-Quran yang dia yakini saat ini. Sehingga dia terus mengomentari, terus menyampaikan tuduhan-tuduhan bahwa Bible atau Injil atau Alkitab yang dipegang, diyakini, diimani, dipercayai oleh orang Kristen itu adalah sesuatu yang sudah berubah, sesuatu yang sudah tidak asli. Nah, ini adalah merupakan tuduhan-tuduhan yang sangat keji. Cuman untungnya orang Kristen ini selalu hidup di dalam kasih. Jadi tidak pernah mempermasalahkan
apa yang mereka sampaikan dengan tuduhan-tuduhan yang palsu dan yang keji seperti ini. Pada kesempatan ini, saya coba bermurah hati kepada si Erik. Saya akan jelaskan sedikit, mudah-mudahan ini bisa menerangi dari pikirannya yang sudah tersesat. Perlu untuk Erik ketahui bahwa catatan Al-Quran yang menyebutkan Isa Al-Masih dengan Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam Injil itu berbeda. Itu tokoh yang tidak sama. Ini Anda harus paham dulu ya Erik ya. Karena di dalam Al-Quran yang dicatat itu Isa Al-Masih lahirnya di bawah pohon kurma. Sementara di dalam Bible, di dalam Alkitab, Injil, Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Ini kan sesuatu tokoh yang berbeda. Jadi kalau Anda mau samakan, saya hanya ingin memberikan arahan seperti ini. Anda harus temukan yang mana yang benar. Karena di antaranya pasti ada yang palsu. Cerita mana yang palsu? Karena tidak mungkin dua-dua itu bisa disejajarkan, bisa disandingkan. Karena satu menceritakan dilahirkan di bawah pohon korma, terus ibunya adalah Maryam, sementara di dalam Alkitab ibunya adalah Maria. Ini kan sesuatu yang berbeda. Coba Anda teliti dulu Erik, ya, supaya Anda bisa menemukan kebenaran, Anda tidak tersesat di dalam pikiranmu. Ini tokoh yang berbeda. Kalau Anda mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah bicara tentang Yesus Kristus, nah berarti ini Anda harus temukan. Salah satunya ada yang palsu. Karena Bible itu sudah harga mati. Dari ribuan tahun yang lalu sudah mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Dan saksinya itu begitu banyak manusia yang menyaksikan pada saat itu. Sementara Al-Quran ini kan baru terbit 700 tahun kemudian, 600 tahun kemudian. Mana mereka tahu peristiwa yang sebenarnya dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang sesungguhnya, yang disembah oleh orang-orang Kristen, mana lebih tahu? Al-Quran atau orang Arab lebih tahu, atau orang-orang Kristen yang sudah beriman dari 600 tahun sebelum kehadiran Muhammad? Yang perlu Anda pikirkan dan renungkan dengan sungguh-sungguh Erik, kenapa Al-Quran yang muncul 600 tahun kemudian kok catatannya berbeda dengan apa yang tertulis di dalam Injil? Injil itu ditulis oleh pelaku sejarah, oleh orang-orang yang mengalami di zamannya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sementara Muhammad hadir 600 tahun kemudian dengan Al-Qur'annya, terus kemudian memberikan catatan yang berbeda. Ini yang kamu harus temukan dengan jelas, renungkan baik-baik, selidiki dengan benar, yang mana yang asli, ya, yang mana yang benar. Karena tidak mungkin dua-dua bisa disejajarkan, pasti ada yang palsu di situ. Dan Alkitab ini tidak mungkin bisa diselewengkan orang. Alkitab itu dipercayai oleh jutaan manusia yang ada di seluruh dunia. Tidak mungkin kalau ada yang berubah Erik, tidak mungkin orang tidak tahu, tidak mungkin orang tidak langsung komplain. Itu catatannya kan sama, menyebar di seluruh bangsa. Jadi yang saya ingin katakan, justru yang berubah itu adalah pemikiran kalian. Inilah yang harus kalian luruskan dulu, supaya bisa menemukan logika yang sehat. Yesus pengen ketemu sama Yesus, ya, pengen ngobrol sama Yesus. Karena kangen menurutnya, udah berapa tahun nggak ketemu. Lalu ada di situ orang melihat bahwa ada ibunya Yesus dan saudara-saudaranya. Lalu ibunya Yesus, Maria ini, berkata kepada orang yang di situ, saya ingin ketemu anak saya Yesus. Lalu pergilah orang yang ada di kerumunan ini ke tempatnya Yesus dan berkata, Sus, itu di sana ada ibumu dan saudara-saudaramu. Ketika Yesus sedang bicara seperti itu, lalu Yesus mengangkat dadanya sambil berkata, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Saudaraku dan ibuku adalah orang-orang yang di sini yang mendengarkan firman Allah dan melakukan kehendak Allah.
Kenapa saya katakan bahwa logika Erik ini adalah logika yang tidak waras? Karena dia menyampaikan di sini bahwa Tuhan Yesus terpisah dengan Maria sudah beberapa tahun. Sementara Alkitab tidak pernah mencatat seperti itu. Atau kemungkinan dia menemukan catatan atau bisikan dari jin kali, sehingga dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus terpisah dengan Maria sudah bertahun-tahun. Ini adalah sebuah fitnah. Dan ini fitnah yang dia tidak sadari. Dia mengatakan dia menfitnah Alkitab itu sudah palsu, dan di sini juga kembali lagi dia menfitnah bahwa Tuhan Yesus terpisah dengan Maria sudah bertahun-tahun. Lagi pula dia menyampaikan di situ waktu Tuhan Yesus disampaikan ada Maria dan saudara-saudara yang lain ingin ketemu sama dia, dia mengatakan di sini si Erik ini dengan logikanya yang tidak waras, tidak sehat ini, dia mengatakan Yesus membusungkan dada, mengangkat dada. Siapa ibuku, siapa saudara-saudaraku? Alkitab tidak pernah catat seperti itu. Anda baca Alkitab yang mana ini, Erik? Saya nggak tahu apakah ada bisikan roh halus di dalam telingamu, atau mungkin ada jin yang habis bicara-bicara dengan Anda, sehingga Anda bisa mengarang-arang seperti itu. Jangan dilebih-lebihkan, justru Anda ini yang memalsukan Alkitab. Anda ini yang memalsukan Injil. Karena Injil tidak pernah bicara seperti itu, Erik. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini bukan sesuatu yang durhaka. Yang durhaka ini adalah pikirannya si Erik. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Tuhan Yesus sementara mengajarkan sesuatu yang penting bagi manusia, bahwa manusia itu harus fokus kepada firman. Harus benar-benar memiliki firman di dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya tujuan manusia, harapan manusia, keinginan manusia untuk pulang ke surga itu bisa tercapai. Dengan apa? Dengan firman yang mereka dengar, dengan firman yang mereka pahami. Itulah yang membuat manusia bisa pulang ke surga. Karena kalau dia hanya berdiri duduk manis dekat Maria, dan Maria juga ada terus di rumah, maka Maria ini tidak bisa pulang ke surga. Makanya Tuhan Yesus mengatakan dengan tegas, ini bukan durhaka, tapi ini kebenaran, ini didikan. Karena dia Tuhan, dia mengajarkan yang baik. Kalau kalian semua mau selamat, dengarkan firman Tuhan. Itu yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar kongko-kongko, minum kopi di rumah, minum teh di rumah, makan kue di rumah. Dengar firman. Siapa saudaraku? Siapa ibuku? Kalau engkau mau disebut saudaraku, karena kita semua ini saudara di dalam Tuhan, akan pulang menjadi satu keluarga di dalam kerajaan Allah, di dalam kerajaan surga. Kita menjadi family, dia adalah Bapa kita. Kita semua ini menjadi satu keluarga besar. Siapa yang menjadi saudaraku? Adalah orang-orang yang dengar firman, adalah orang yang kumpul, yang terus fokus dengan perhatian yang sungguh-sungguh kepada kebenaran itu. Dan orang-orang seperti inilah yang akan menjadi saudara, yang akan masuk di dalam kerajaan surga, dan kita ini menjadi satu keluarga. Mungkin ini yang saya bisa jelaskan kepada Anda, Erik. Semoga bisa membuat Anda sedikit lebih pintar. Salam kemenangan.